warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang semu pengadilan agama Aceh yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 111 garing PDT garing 2025 garing PA Aceh antara saudari Delana Diana sebagai penggugat melawan saudara Rizky Maulana sebagai tergugat. Pada hari ini Kamis tanggal 27 Mei 2025 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan penggugat dan tergugat untuk menempati kursi yang telah disediakan. Selamat pagi, saudara penggugat dan tergugat. Saudara penggugat dan tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Bagaimana hasil usaha mediasi yang telah dilakukan? Untuk hasil mediasinya gagal. Saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui proses mediasi masih belum berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Saudara tergugat, apakah saudara tergugat sudah menerima salinan surat gugatan perceraian penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu, silakan saudara penggugat untuk menjelaskan isi surat gugatan Anda. Saya sebagai penggugat yang akan membacakan isi surat gugatan, yang mana saya sebagai tergugat dengan pada tanggal 21 Januari sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan dalam kutipan akta nikah, dan tergugat mengucapkan sigat taklid atau takwat. 2. Bahwa setelah nikah antara penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat yang beralamat Jalan Semak, Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Pekalongan Timur. 3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sinta dan Rafael yang berusia 12 tahun. 4. Bahwa awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak bulan Januari mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tergugat malas bekerja dan selalu keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Tergugat selalu marah-marah dan bahkan melakukan kekerasan fisik. 5. Bahwa sejak bulan April antara saya sebagai penggugat dan tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing tanpa dengan sepengetahuan, dan selama berpisah tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. 6. Bahwa selama berpisah 11 tahun 6. Bahwa selama berpisah 11 bulan tergugat ini telah membiarkan dan tidak memperdulikan 6. Bahwa selama berpisah 11 bulan tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah kepada penggugat. 7. Bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah. 8. Bahwa hal-hal tersebut di atas saya sebagai penggugat telah ketetapan hati saya untuk bercerai terhadap tergugat. 9. Bahwa gugatan perceraian penggugat sebagaimana di atas telah memenuhi alasan perceraian. 10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara. Terima kasih. Saudara penggugat, apakah saudara penggugat ingin menambah atau menambah gugatan Anda? Tidak, Yang Mulia, saya rasa sudah sangat cukup bagi saya. Saudara tergugat, apakah saudara tergugat akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan penggugat ini? Iya, Yang Mulia. Saya akan mengajukan jawaban secara tertulis saja, Yang Mulia. Kapan saudara tergugat akan siap untuk memberikan jawabannya? Hari ini sekalian, Yang Mulia. Baik, silakan saudara tergugat untuk menanggapi gugatan penggugat. Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya saya sudah sangat kekeh untuk bercerai dan tetap pada gugatan saya. Baik, selanjutnya saudara penggugat, apakah saudara penggugat akan mengajukan replik mengenai jawaban tergugat ini? Betul, Yang Mulia, saya akan melakukan replik.
Kapan saudara penggugat akan siap untuk mengajukan replik? Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan saudara penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat. Pada prinsipnya saya sudah sangat kekeh untuk bercerai dan tetap pada gugatan saya. Saudara tergugat, apakah saudara tergugat akan mengajukan duplik mengenai replik dari penggugat ini? Iya Yang Mulia, saya akan mengajukan duplik. Kapan saudara tergugat akan siap? Hari ini sekalian Yang Mulia. Baik, silakan saudara tergugat untuk menanggapi replik dari penggugat. Ya, pada prinsipnya saya tetap pada jawaban saya sebelumnya Yang Mulia. Baik, karena penggugat dan tergugat sudah saling menanggapi, sudah saling jawab, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudari penggugat, apakah saudari penggugat akan mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Yang Mulia, ada bukti-bukti yang akan saya tunjukkan. Baik, silakan saudari penggugat untuk mengajukan bukti-bukti. Saudari penggugat, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap dan apakah sekarang ini berada di pengadilan? Iya Yang Mulia, saya sudah ada di ruang tunggu pengadilan. Silakan para saksi baik dari pihak penggugat maupun tergugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudara saksi. Semua saksi, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Tolong tunjukkan kartu identitas Anda masing-masing. Saksi kedua dari pihak penggugat. Selanjutnya saksi pertama dari pihak tergugat. Baik, selanjutnya saksi kedua dari pihak tergugat. Sebelumnya, apakah saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Siap, ya. Saksi dimohon untuk berdiri. Semua saksi silakan di depan saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan saksi satu dari penggugat memberikan kesaksiannya. Baik Pak Hakim. Apakah Anda mengenal saudara atau saudara penggugat dan tergugat? Kenapa Pak? Siapa nama penggugat dan tergugat? Penggugat bernama Delana Diana dan tergugat bernama Rizky Maulana. Bagaimana bisa saudara saksi mengenal penggugat dan tergugat? Saya kakak kandung dari penggugat Pak Hakim. Saudara saksi tahu di mana kediaman penggugat dan tergugat? Tahu Yang Mulia, mereka tinggal di Karangmalang, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Apakah Anda pernah berkunjung ke kediaman penggugat dan tergugat? Pernah. Menurut saksi, bagaimana hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat? Waktu awal-awal saya berkunjung ke sana, mereka itu baik-baik saja. Tapi setelah beberapa kali saya ke sana, saya mulai melihat dan mendengar bahwa mereka itu bertengkar. Apa yang mereka permasalahkan? Yang saya lihat dan dengar, waktu itu tergugat ingin keluar untuk pergi memancing. Tetapi ketika si penggugat bertanya mau kemana, si tergugat ini hanya diam dan malah membentak penggugat. Apakah saksi tahu kapan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal? Sejak bulan April 2024, untuk tanggalnya saya kurang tahu pasti ya. Apakah dari pihak keluarga sudah melakukan upaya perdamaian? Sudah ya Mulia, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi mereka tetap bersikukuh untuk berpisah. Baik, sudah cukup. Selanjutnya silakan saksi penggugat 2
Apakah saksi mengenal penggugat dan tergugat? Kenal Bapak, saya sepupu penggugat. Saksi sering berkunjung ke tempat penggugat dan tergugat? Ya, sering. Menurut saksi, bagaimana hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat? Saya kurang tahu pasti Pak Hakim, karena saat saya berkunjung ke rumah di waktu siang ataupun malam, saya tidak pernah bertemu dengan tergugat. Saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar? Tidak tahu Bapak. Baik, sudah cukup. Selanjutnya silakan Hakim Ketua memeriksa saksi tergugat. Saudari penggugat, apakah saudari penggugat dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda merasa keberatan? Baik, terima kasih. Selanjutnya para saksi dari pihak penggugat dipersilakan keluar. Selanjutnya para saksi dari pihak penggugat apakah sudah siap? Para saksi tergugat, apakah siap memberikan saksi? Apakah Anda mengenal secara dekat dengan tergugat? Ya, karena saya mengenal karena saya ibu kandung dari tergugat. Apakah saksi atau berapa lama penggugat dan tergugat tinggal bersama? Mereka tinggal bersama sejak pernikahan tahun 2020 bulan Januari sampai si penggugat ini kembali ke rumah orang tuanya bulan April 2024. Mereka ini tinggal bersama selama 4 tahun 3 bulan yang mulia. Oke, baik. Apakah Ibu tahu alasan tergugat pulang ke rumah Ibu? Tahu yang mulia, anak saya bilang kalau kondisi rumah tangganya itu lagi kacau karena ada kesalahpahaman dari si penggugat. Lalu saya bertanya kepada anak saya kenapa bisa seperti itu. Lalu anak saya menjawab kalau emang keluarganya ini lagi kacau karena si tergugat ini memikirkan pekerjaan dan terkadang kelewat emosi terhadap pertanyaan dari si penggugat ini. Lalu si penggugat ini sudah tidak kuat untuk melanjutkan pernikahan dan meminta cerai kepada si tergugat ini. Ibu sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat? Sudah yang mulia, tetapi tidak berhasil. Tetapi saya tetap masih berusaha untuk mendamaikan mereka berdua. Baik, sudah cukup. Silakan saksi tergugat juga. Saksi mengenal penggugat dan tergugat? Kenal yang mulia, kebetulan saya tetangga orang tua dari tergugat. Saksi tahu apa alasan penggugat kembali ke rumah orang tuanya? Saya kurang tahu. Yang saya tahu hanya si penggugat ini sudah jarang terlihat di rumah orang tua tergugat itu. Berarti saksi tidak tahu ya bagaimana kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat? Yang saya tahu hanya keadaan waktu mereka awal menikah, ya seperti hubungan suami istri baru seperti itu. Tetapi untuk keadaan yang sekarang saya tidak tahu yang mulia. Baik, kalau begitu, saudara tergugat, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau Anda keberatan? Saya dapat terima yang mulia keterangan yang diberikan para saksi tadi yang mulia adalah benar. Baik, saya akan periksa kembali. Terima kasih dan semua saksi bisa meninggalkan ruang sidang. Baik, karena saudara penggugat dan tergugat tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak. Saudari penggugat, apakah saudari penggugat bisa menyampaikan kesimpulan saudari selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Saya terima semua dan tidak merasa keberatan karena kenyataan dari saksi itu memang kenyataannya seperti itu dan saya tetap pada gugatan saya yaitu untuk bercerai. Saudara tergugat, apakah saudara tergugat bisa menyampaikan kesimpulan saudara selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Iya, saya siap yang mulia. Saya berkesimpulan bahwa pada intinya tetap tidak ingin bercerai dengan istri saya dan apabila berkehendak lain selanjutnya agar supaya yang mulia untuk memberi keputusan yang seadil-adilnya. Saudari penggugat dan saudara tergugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini diputuskan, saya akan memberikan kesempatan satu kali lagi kepada saudara-saudari untuk
kembali sebagai pasangan suami istri dalam satu keluarga. Bagaimana tanggapan penggugat? Dan tetap pada gugatan saya. Baiklah saudara penggugat dan tergugat, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi di dalam persidangan ini dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya kami menawarkan dua alternatif terlebih dahulu kepada saudara-saudari untuk memilih salah satu. Bahwasanya putusan ini sudah kami ambil dalam musyawarah majelis hakim. Akan tetapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan biasanya. Dan kami akan bacakan sekarang kesimpulannya ataukah pembacaan putusan ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi putusan ini selesai kami buat. Bagaimana saudara penggugat dan saudara tergugat? Keputusannya sekarang saja yang mulia agar lebih cepat. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik saudara penggugat dan tergugat, kami akan membacakan kesimpulan putusan pengadilan atas perkara nomor 111/PDT-G/2025/PA Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara cerai gugat dan anak antara nama Dahlan Diana, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di alamat sesuai KTP di Jalan Semak RT 2 RW 6 Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Mohon dipanggil di rumah orang tua Bapak Adam di Dukuh Serang RT 7 RW 2 Desa Kebonagung, Kecamatan Aceh, Kabupaten Pekalongan sebagai penggugat. Melawan nama Rizky Maulana, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Jalan Semak RT 2 RW 6 Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam duduk perkaranya dan seterusnya. Pertimbangan hukum menimbang dalam konversi dan rekonversi dan seterusnya. Mengadili dalam eksepsi menolak gugatan, menolak eksepsi penggugat. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan salah satu paling jumlah tergugat saudara Rizky Maulana bin Al-Qudsi terhadap penggugat saudari Dahlan Diana binti Adam. 3. Menetapkan anak bernama Sinta yang lahir pada tanggal 4 Februari 2021 umur 4 tahun dan anak bernama Rafael yang lahir pada tanggal 6 Februari 2023 umur 2 tahun berada di bawah kebijakan penggugat dengan memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak keturunan untuk bertemu dengan anak tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak bernama Sinta dan Rafael kepada penggugat. 5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari ini Kamis tanggal 27 Mei 2025 Masehi 2 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2025 Masehi 2 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah oleh kami M. Marsalulia SMH sebagai Ketua Majelis, M. Saiful Kiram SHI dan M. Sultan Maulana Mansur SHI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Adam Astia SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Hormat kami Ketua Majelis M. Marsalulia SMH tertanda tangani. Hakim anggota 1 M. Saiful Kiram SHI tertanda tangani. Hakim anggota 2 M. Sultan Maulana Mansur SHI tertanda tangani.
serta panitera pengganti Adam Astia Aisyah tertandatangani. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau tidak puas terhadap putusan ini bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Baiklah, selanjutnya sidang dinyatakan selesai dan sidang kami tutup. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number